Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Kausar, eh, dengan NIM 4012211166. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait jawaban saya mengenai pembentukan Marine Protect Area atau MPA atau kawasan konservasi laut di Kepulauan Bangka Belitung, yang dimana apakah itu relevan atau tidak. Menurut saya sendiri, bagi saya itu sangat memungkinkan dan relevan, yang dimana mengingat kondisi ekologis dan sosial ekonomi di wilayah Bangka Belitung ini sangat baiklah bisa dikatakan. Dan ada beberapa terkait ulasan atau hal-hal lain selengkapnya, itu dasar hukum nasional atau peraturan nasionalnya yang mendukung Indonesia memiliki kerangka hukum yang kuat untuk pembentukan kawasan konservasi laut, termasuk MPA tersebut. Yang relevan yaitu ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Undang-undang ini menjadi dasar ekosistem pesisir dan laut yang berkelanjutan, termasuk perlindungan keanekaragaman hayati di wilayah perairan. Yang kedua ada Peraturan PP Nomor 60 Tahun 2007 tentang konservasi sumber daya ikan, memberikan landasan hukum pembentukan kawasan konservasi untuk melindungi dan memanfaatkan sumber daya ikan secara berkelanjutan. Yang ketiga yaitu ada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020 tentang kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, yang mengatur mekanisme penetapan, pengelolaan, dan pengawasan kawasan konservasi laut. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, yang juga mendukung upaya pelestarian ekosistem pesisir dan laut melalui pendekatan berbasis ekosistem. Dengan adanya landasan tersebut, pembentukan MPA di Bangka Belitung dapat diselaraskan dengan hukum nasional, asalkan melalui prosedur atau proses yang benar dan melibatkan pemangku kepentingan. Berikutnya ada kondisi lokal Bangka Belitung. Dalam Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi ekologis dan tantangan lingkungan yang menjadi alasan kuat untuk membentuk MPA, yang dimana potensi ekologisnya wilayahnya memiliki keanekaragaman laut hayati yang tinggi seperti terumbu karang, padang laut, dan mangrove. Ekosistem ini tidak hanya menjadi habitat bagi berbagai spesies laut juga, tetapi mendukung keberlanjutan perikanan lokal. Terdapat beberapa wilayah perairan di Bangka Belitung, yaitu koridor migrasi spesies laut untuk digunakan seperti pada penyu, dugong, dan ikan pelagis besar, yang dimana mereka membutuhkan sekali perlindungan. Selanjutnya ada tantangan lingkungan, yang dimana penambangan timah di daerah perairan telah merusak ekosistem laut dan mencemari perairan dan mengancam keanekaragaman hayati. Praktik perikanan destruktif, yang dimana penggunaan alat tangkap seperti bom ikan dan racun telah merusak habitat laut, termasuk terumbu karang dan rumput laut dan ekosistem laut yang lain yang ada di dalamnya. Kemudian pencemaran laut, yang dimana limbah dari aktivitas manusia seperti sampah plastik, limbah domestik, limbah pabrik, dan semakin banyak hingga memperburuk kualitas di dalam air atau perairan.
Kemudian lalu ada potensi ekonomi di mana pariwisata bahari. Bangka Belitung dikenal dengan keindahan pantainya seperti Tanjung Tinggi, Tanjung Kelayang, Tanjung Pandan, dan lain sebagainya. Ekowisata berbasis MPA seperti snorkeling, menyelam, pengamatan satwa laut, dan lain sebagainya dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat. Keberlanjutan perikanan dengan melindungi kawasan tertentu, stok ikan dapat pulih sehingga mendukung keberlanjutan usaha perikanan untuk masyarakat lokal. Selanjutnya ada langkah-langkah pembentukan MPA, yang dimana proses pembentukan MPA di Bangka Belitung ini tidak mudah. Jadi harus dilakukan dengan beberapa langkah-langkah seperti berikut, yaitu 1. Identifikasi kawasan potensial, yang dimana dilakukan melalui survei ilmiah untuk menentukan lokasi dengan nilai konservasi yang tinggi. Kawasan seperti perairan, sekitar Pulau Lepar, Pulau Pongo, Pulau Labu, atau Pulau Lengkuas dapat dipertimbangkan karena memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan tekanan lingkungan yang besar. Yang kedua, konsultasi dan pelibatan publik atau masyarakat sekitar, di mana pembentukan MPA harus melibatkan masyarakat lokal, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya seperti LSM, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan sektor swasta. Yang dimana konsultasi ini penting untuk menghindari konflik kepentingan, terutama dengan sektor tambang dan perikanan. Ketiga, pengajuan dan penetapan kawasan. Setelah kawasan potensial yang disepakati, usulan dapat diajukan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP untuk mendapatkan pengakuan sebagai kawasan konservasi resmi. Kemudian yang keempat, ada penyusunan rencana pengelolaan. Dibutuhkan rencana pengelolaan berbasis zonasi yang mencakup kawasan perlindungan penuh seperti no-take zone, zona pemanfaatan berkelanjutan, dan zona lainnya. Strategi ini memungkinkan pelestarian ekosistem tanpa mengabaikan kebutuhan ekonomi masyarakat. 5. Monitoring dan evaluasi. Setelah MPA ditetapkan, pengawasan rutin harus dilakukan terus-menerus untuk memastikan efektivitas pengelolaan. Teknologi seperti ini, pemantauan berbasis satelit, patroli laut, dan perlibatan masyarakat dalam pengawasan community-based monitoring dapat digunakan. Yang dimana jika tidak diawasi, alatnya bisa rusak ataupun hilang dikarenakan hal-hal lain. Kemudian tantangan yang perlu dihadapi meskipun memungkinkan pembentukan MPA di Bangka Belitung, yaitu menghadapi beberapa tantangan seperti konflik kepentingan, di mana aktivitas tambang timah laut yang menjadi sumber ekonomi utama di Bangka Belitung sering berbenturan dengan tujuan konservasi. Nelayan yang bergantung pada perairan ini untuk mata pencaharian mungkin melihat MPA sebagai pembatas aktivitas mereka. Yang kedua, keterbatasan kapasitas. Kurangnya sumber daya manusia dan finansial untuk pengelolaan dan pengawasan MPA bisa menjadi kendala besar. Ketiga, kesadaran dan dukungan masyarakat. Tidak semua masyarakat memahami manfaat MPA, sehingga kampanye, pendidikan, dan pelibatan aktif diperlukan untuk mendapatkan dukungan mereka. Bisa juga sosialisasi terhadap masyarakat sosial tersebut. Yang keempat, kerangka zonasi yang kompleks. Pembentukan zonasi MPA perlu memperhatikan keseimbangan antara konservasi dan pemanfaatan, sehingga tidak menimbulkan konflik sosial. Yang kelima, rekomendasi strategis agar pembentukan MPA di Bangka Belitung berhasil, yaitu bisa disarankan seperti pendekatan kolaboratif yang dimana melibatkan masyarakat, sektor swasta, pemerintah daerah, dan lain sebagainya secara aktif sejak awal perencanaan hingga pengelolaan. Misalnya program pengelolaan berbasis masyarakat seperti community based management dapat meningkatkan kepatuhan dan efektivitas konservasi. Yang kedua, zonasi yang adil dan berimbang. Bisa juga dengan menetapkan zona perlindungan penuh hanya di lokasi-lokasi dengan keanekaragaman hayati tinggi, sementara area lainnya dapat ditetapkan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Yang ketiga, diversifikasi sumber pendapatan.
Perkenalkan alternatif ekonomi seperti ekowisata, budidaya laut, dan produk perikanan berkelanjutan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada eksploitasi sumber daya alam. Yang keempat, peningkatan kapasitas pengelolaan. Dengan memberikan pelatihan kepada pihak terkait untuk menjalankan MPA, termasuk aparat dan masyarakat lokal, dan meningkatkan kapasitas pengawasan dan pengelolaan kawasan konservasi. Kelima, pemanfaatan teknologi. Dengan menggunakan teknologi seperti drone, perangkat pelacak GPS, atau sistem pemantauan berbasis aplikasi, CCTV, dan lain sebagainya untuk meningkatkan efisiensi pengawasan kawasan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kalimat, dan mungkin jawaban yang saya berikan itu agak kurang tepat. Saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.